Pagi Pengayoman. Pada hari ini kita sudah bersama-sama dengan salah satu orang tua peserta yang mengantarkan anaknya untuk mengikuti pelaksanaan SKD ini. Mohon izin Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Kurniadi. Bapak Kurniadi, iya. Bapak datang ke sini jam berapa? Jam pengantaran jam 6.30 dari rumah. Dari malam sudah saya siapkan, jam 2 disiapkan, termasuk administrasi dan peralatan lain. Kalau boleh tahu peran Bapak sebagai orang tua terhadap anaknya yang akan mengikuti pelaksanaan SKD itu seperti apa? Mungkin ini untuk seluruh orang tua sebagai orang tua dari para peserta. Ya, kami siapkan dari mulai anak masih SMA, jadi pengennya bekerja sambil kuliah, jadi kerja dulu sambil kuliah, jadi nggak kuliah dulu sambil kuliah dulu beres langsung kerja, jadi termotivasi sama yang lain juga, karena saya depan rumah itu asrama, jadi banyak yang tamat SMA langsung kerja begitu. Dan kalau masuk TNI agak susah persaingannya, makanya ada kesempatan untuk masuk ASN Kumham, nah saya arahkan ke sini. Saya juga lihat di YouTube, di senior-seniornya udah masuk, termasuk administrasi dan persyaratan lain, termasuk materi lain sudah siapkan ya. Termasuk yang sekarang harus masuk nih foto KTP asli, berbadan sehat, antigen, kartu pendaftaran, satu lagi kartu vaksin. Nah, udah saya lengkapin semuanya, termasuk masker double dan sebagainya udah siapkan. Demikian. Luar biasa ya Bapak Kurniawan ini sampai hafal 5 dokumen yang harus dibawa oleh anaknya sebagai peserta. Apakah Bapak itu turut membaca dengan seksama dengan teliti persyaratan atau pengumumannya? Saya ikutin dari awal, dari mulai pendaftaran sampai keluar jadwal keluar nomor hasil nomor administrasi itu, lulus administrasi, nomor pendaftaran masuk, terus jadwal tes saya ikutin, termasuk persyaratan tertulis, tempat, waktu dan sesinya saya ikutin. Jadi tidak terlambat, jadi tidak ingin mengecewakan anak lah, jadi semuanya ikut berpartisipasi. Izin Pak, satu hal lagi, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua peserta, apa kira-kira? Pesannya kepada orang tua, apabila anaknya berminat masuk ke ASN, bergabung di Kumham di sini sebagai aparatur pengayom masyarakat yang sedang bermasalah, ya kita ikutin prosedurnya, aturannya ya, karena kita nggak bisa ikut aturan sendiri. Kalau terlambat sesi pertama ya pasti dicoret, persyaratannya salah, antigen dan lain juga pasti balik kanan, tidak pandang siapapun, tidak pandang aparat siapa, ikutin aturan ya, karena kita akan masuk ke dalam aturan sini, ke Kumham itu. Demikian, termasuk anaknya persiapkan baik IQ-nya maupun fisik dan sebagainya, kesehatannya, jangan sampai pas tes sakit, terlambat dan sebagainya. Kendali waktu diatur, jangan sampai terlambat karena jam sekarang udah macet dan sebagainya. Yang jauh-jauh luar kota bila macet silahkan mendekat ke Bandung nginap dari penginapan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak Kurniawan, sangat lengkap, pokoknya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak. Ya, demikianlah reportase kami dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Dari Indramayu. Nah, Ahmad dari Indramayu mendaftar sebagai apa? Penjagaan. Ya. Selama kamu proses mendaftar dari mulai aplikasi sampai sekarang, ada nggak kesulitan kawan? Ada. Terus pelayanan dari panitia bagaimana menurut kamu? Pelayanan sih bagus ya. Nggak ada yang menghambat ya. Ya, begitu ya. Jadi kamu berangkat dari Indramayu jam berapa? Kemarin ya. Harapanmu apa dengan ikut tes ini? Ya, mudah-mudahan pengalaman sebelumnya saya ikut juga gagal belum ada tulis. Mudah-mudahan tahun ini lagi. Sudah berapa kali ikut seleksi? 2
beberapa hari. di Kumham. Ya. Kenapa kamu tertarik untuk daftar sebagai penjaga? Satu bagi lulusan SMA cuma itu yang penyebutan yang menerima lulusan SMA. Orang tua mungkin dari mana? Satu Oke masih ya, semoga berhasil lulus diterima ya. Kita doakan. Jadi Bapak Sekjen melaporkan bahwa dari testimoni dari peserta pelayanan mulai dari upload data sampai kegiatan pendaftaran dan juga tes SKD ini berjalan dengan baik dan tanpa ada hambatan. Melaporkan bahwa kami mengambil sampel itu secara acak random sehingga tidak ada skenario apapun yang disampaikan oleh kawan-kawan. Kami biasa kasih tahu pertamanya sehingga memang betul-betul dari sudah dari hati dalam bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, wargi Pengayoman pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Pada hari ini, hari ke-7, pelaksanaan SKD pada kantor wilayah mulai berlangsung. Dan alhamdulillah pada hari ke-7 ini kita kedatangan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Mohon izin Bapak, kami akan mewawancarai Bapak. Setelah Bapak tadi memasuki rute sesuai dengan jalur peserta, bagaimana pesan Bapak dan apakah ada masukan untuk kami? Pertama, saya mengapresiasi yang kepada seluruh panitia SKD CPNS di Jawa Barat, juga kepada Tanjung dan Joko, di mana dari pertama segi tempat saja ini sangat luar biasa. Karena apa? Dari segi parkir kendaraan yang sepele itu pun kita lebih luas sehingga peserta dapat tertampung kendaraannya dengan itu yang pertama. Yang kedua, dari segi tempat juga bahwa Gor Acamanik ini memang tempatnya yang luas ya, sehingga tidak ada kerumunan yang melanggar prokes dalam pandemi Covid ini, sehingga sangat apresiasi sekali daripada pemerintah Jawa Barat mencari tempat yang bisa menerapkan standar prokes, di mana kita bisa melakukan social distancing dan sebagainya. Yang penting itu juga prokes itu juga diterapkan dengan baik. Pertama tadi kita lihat seluruh peserta dicek suhu badannya, terus cuci tangan ya, dan juga harus pakai masker ya, semua pakai masker, artinya betul-betul pelaksanaan itu sudah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mentaati prokes. Nah, tentang alur tadi saya ikut mengikuti alur dengan wakil dan beberapa teman, sangat luar biasa. Di situ tergambar bahwa tidak ada desak-desakan karena pertama memang luas sudah tempatnya, alurnya pun diatur dengan luas sehingga peserta bisa saling berdempetan ya. Alurnya jelas mulai pendaftaran, pemeriksaan berkas, pemeriksaan pendidikan barang sampai terakhir dengan mengecek nanti persiapan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi dari segi pelayanan tadi saya juga lihat dokter standby ya, dan juga semua diberikan dengan gratis, bahkan luar biasanya ini kakak itu menyediakan pensil yang tidak saya lihat di tempat lain. Saya sudah ada tempat lain yang cek itu mereka ya harus mandiri, tapi sekarang di sini diberi pelayanan sangat bagus, sampai pensil pun yang notabene kada harus bisa oleh peserta dari wilayah sudah ada dari Bangladesh. Itu yang menjadi pesan kita yang sangat luar biasa mengenai masukan ya. Tadi saya lakukan sudah cukup bagus ya, cukup bagus, dan mudah-mudahan dalam tahapan-tahapan tes selanjutnya juga seperti ini, bahkan ditingkatkan lagi kan nanti yang lanjutannya adalah tes berikutnya adalah tidak sebanyak ini. Ini dengan 18.000 ya pesertanya, saya lihat biasanya tenang, artinya tidak ada kerumunan yang luar biasa dan peserta bisa menyapa diri itu ya yang saya peroleh dari kunjungan kami dalam rangka monitoring SKD di wilayah Jawa Barat. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesan dan masukannya untuk kami semua, dan tentu saja ini di bawah pimpinan dan binaan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Mohon doanya supaya pelaksanaannya selesai lancar gitu ya Pak ya. Caranya agar mengikuti atau melaksanakan seleksi hingga mendapatkan calon PNS yang normatif
Assalamualaikum, selamat siang wargi Pengayoman. Di hari ke-7 pelaksanaan CAT SKD Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, saat ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu dari tim BKN Pusat terkait bagaimana pelaksanaan tes CAT SKD selama di Kemenkumham Jawa Barat. Izin, dengan siapa saya bicara? Saya Evelyn dari BKN Pusat, mewakili tim BKN. Dengan Ibu Evelyn dari BKN Pusat. Ibu, mohon izin bertanya, selama pelaksanaan CAT SKD di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, penilaian dari tim BKN yang ditugaskan di sini seperti apa, Bu? Kalau untuk pelaksanaan secara keseluruhan, memang masih ada beberapa masalah teknis di hari-hari pertama, tapi itu memang biasa ya masalah teknis seperti itu. Tapi kalau secara keseluruhan hingga hari ini hari ke-7, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada keterlambatan, semua masalah alhamdulillah bisa selesai semuanya, aman. Terkait penilaian dari perwakilan tim BKN Pusat mengenai kesiapan kami sebagai penyelenggara, intinya tim dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat itu untuk persiapan dalam pelaksanaan ini dengan peserta sampai akhirnya masuk ke ruang CAT, seperti apa penilaian dari tim BKN Pusat? Iya, untuk penilaian dari kami kan dari hari pertama sudah meninjau dari awal simulasi peserta masuk, kemudian registrasi, lalu penitipan barang sampai peserta dicek di sini sebelum masuk ke ruang CAT. Kami sih sudah untuk dari tim Kumham sudah bagus semua dari sesuai dengan prosedur semuanya. Ya. Izin Ibu, ketika sebelum melaksanakan CAT pagi hari dan selesai melaksanakan CAT di akhir sesi, pintu ini disegel Ibu ya. Mungkin agar publik juga tahu gitu ya Bu, kenapa hal itu dilakukan, perlu dilakukan, alasannya seperti apa, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, untuk penyegelan ini memang sudah sesuai dengan peraturan, karena di sini kan laptop sarana prasarana ini kan menjadi tanggung jawab dari tim BKN ini, karena di ruangan ujian ini dan di laptop ini terdapat aplikasi CAT yang itu harus kita sama-sama kita jaga kerahasiaannya. Jangan sampai ada orang lain yang selama kita belum mulai itu jangan sampai ada yang masuk. Jadi semua pintu memang harus disegel dan penyegelannya pun dilakukan perwakilan dari BKN dan juga dari instansi. Begitu juga saat pembukaan segel harus ada perwakilan dari BKN dan juga dari instansi. Jadi secara kesimpulannya memang area ini steril agar tidak terjadi kecurigaan sebagai bentuk dari unsur akuntabilitas, transparansi, dan anti korupsi, yaitu adanya benturan kepentingan. Sedikit lagi Bu, satu pertanyaan. Mungkin beberapa peraturan ini kan seiring berjalannya waktu kan berubah ya Bu ya, ada perbaikan dan evaluasi. Bisa dijelaskan sedikit Bu terkait bagaimana mekanisme pinsesi itu, kenapa harus ada aturan 90 menit itu harus datang di lokasi sebagai aturan yang wajib gitu ya Bu, untuk menghindari adanya tidak tergeneriknya pinsesi itu, karena beberapa masyarakat ini juga masih awam soal peraturan ini dan mekanisme ini, sebagaimana ini juga berbeda ya Bu dari mekanisme yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang mungkin belum mengetahui mekanisme ini. Ya, karena kan sebenarnya untuk 90 menit itu sudah dihitung. Sekarang kan ada tambahan syarat terkait pandemi COVID ini. Jadi harus ada pemeriksaan untuk hasil swab antigen ataupun PCR, lalu surat vaksin untuk di Jawa, Madura, dan Bali. Nah, lalu untuk setiap masing-masing titik lokasi itu kan alurnya ada yang alurnya panjang, ada yang alurnya pendek. Nah, jadi itu mengantisipasi untuk pilot-pilot yang memang alurnya itu cukup
cukup panjang agar peserta itu tidak terhambat di pemberian PIN registrasi. Karena PIN registrasi itu diberikan paling lambat 5 menit sebelum ujian dimulai. Dan itu memang sudah peraturan kami. Lebih dari itu PIN sudah tidak bisa diberikan. Nah, oleh karena itu kami membuat aturan 90 menit itu agar jika nanti misalnya terdapat kendala koneksinya seperti itu, jadi biar semua tetap bisa terlaksana.